Negeri Sari Bu. Masih tetap SMP Negeri 1 Mekarsari yang saya gunakan dengan melakukan saja tempat pertama-tama menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan individu juga dalam program pendidikan perkenalkan ibu saya Ida Wahidjani, dengan saya di SMP SMK Negeri 1 Kediri, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kesediaannya. Ibu telah menyempatkan diri dengan hadir untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu juga nanti ibu pada pendampingan individu yang kedua ini mohon maaf saya selaku pengajar praktik atas nama PPGP telah merepoti panjenengan di dalam panjenengan sehingga menjadi meninggalkan kelas untuk membantu ahli latifah mengikuti pendampingan. Bapak Ibu, kenapa kok pendampingan ini kedua ini kami membagikan sebagian pada sekolah dari TGP yang bersangkutan karena pendampingan ini adalah nanti kita temanya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah murid di masa yang akan datang. Jadi memang sejatinya ketika kita menjalankan visi itu apakah kita melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi kami mohon bantuannya kepada warga sekolah yang mewakili visi atau cita-cita warga sekolah untuk di masa yang akan datang. Untuk kegiatannya nanti akan dibantu oleh ahli latifah. Progres pendidikan pemuda yang diikuti Bu Ani saat itu ini adalah kaitannya dengan aksi nyata modul 1.3 di mana nanti Bu Ani Latifah harus menyelesaikan 3 hari masing-masing modul itu satu itu ada sub-subnya. Modul 1 itu ada 4 modul, nanti modul 2 ada 3, dan modul terakhir modul 3 itu ada 2 modul. Saat ini Bu Ani itu sampai kaitannya dengan P2 ini yaitu di modul 1.3 yaitu visi misi guru penggerak. Nah kemarin Bu Ani sudah membuat visinya sendiri, visi guru penggerak yang terkait dengan cita-cita nanti akan ada kalimat penumpang seperti itu yang nanti kita kerjasamanya untuk mengisi kalimat penumpang. Setelah itu nanti fasilitasi doa juga untuk menentukan perilaku atau nanti kalau kita misalkan dalam misi yang mencerminkan menganggarkan untuk meraih visi tersebut. Jadi mohon izin sekali lagi mungkin nanti sekitar 30 menit 40 menit kita akan diskusi dengan kegiatan pendampingan. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu dan Bapak
sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sekian kurang lebihnya mohon maaf. Nanti langsung berarti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mabesari, yang terhormat Ibu Indah Harijati SPD selaku PT saya, yaitu pengajar praktek dari SMK Negeri Pungge. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa membawa kebaikan dan perubahan pada peserta didik. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Hari ini saya akan mengajak panjenengan semua diskusi tentang visi prakarsa perubahan sekolah. Tujuan kegiatan hari ini yang pertama, melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat kepada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi ini kita dapat menentukan program sekolah apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Profil pelajar Pancasila mungkin panjenengan semua sudah tidak asing ya, tidak pernah mendengar profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu visi? Apa visi itu? Tujuan kebawahan. Visi adalah harapan atau keinginan atau cita-cita kita terhadap murid kita di masa depan. Nah, mungkin selama ini kita hanya tahu visi sekolah nih, mungkin hanya melihat atau sekedar membacanya saja, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana cara merumuskan visi tersebut. Atau di Bapak Ibu. Dan kita sebagai seorang pendidik harus juga memiliki visi. Tidak hanya sekolah saja yang memiliki visi Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru tidak memiliki visi, kita mengajar itu seolah-olah itu mengambang, tidak ada arah atau tujuan yang pasti. Tapi jika kita itu memiliki visi, kita mengajar itu punya arah, punya tujuan yang pasti dan akan berfokus pada visi tersebut. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama cara merumuskan visi agar kita selalu ingat bagaimana bahwasanya kita sebagai seorang pendidik juga memiliki visi. Nah, untuk merumuskan visi itu dimulai dari kita untuk murid Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang pendidik panjenengan memimpikan murid yang seperti apa? Impian Bapak Ibu peserta didik seperti apa? Karakter, karakter, berprestasi, apalagi berprestasi, apalagi Bapak Ibu di lingkungan, berwawasan global. Cukup ya? Ya. Nah, lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah Generasi penerus bangsa.
yang memiliki potensi generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi tensi. Berarti Bapak Ibu kira-kira bisa membawa generasi yang bisa membawa perubahan positif, generasi yang bisa membawa perubahan positif, memiliki karakter generasi yang berkarakter ada memiliki generasi yang berkarakter dan memiliki keunikan karakter dan memiliki keunikan. Di sekolah kita mengutamakan kalimat berikutnya pengembangan karakter, peduli lingkungan, prestasi akademik, peduli lingkungan, prestasi akademik, memiliki prestasi akademik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana pentingnya karakter yang baik. pentingnya karakter yang baik, Pentingnya memiliki karakter yang baik. memiliki karakter yang baik. Nanti Bapak Ibu Pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. nanti Bapak Ibu kira-kira aksi yang memiliki generasi Pentingnya memiliki yang memiliki prestasi yang tidak kena. ya Dan kita warga di sekolah kita yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada nanti Bapak Ibu mendukung pencapaian visi sekolah dan melaksanakan. selanjutnya kita dan warga di sekolah kita paham bahwa Murid merupakan generasi yang berkarakter dan berprestasi. Bapak Ibu Kesuksesan bersama tercapai melalui komitmen terhadap nilai dan peduli lingkungan. setelah kita tadi mencoba mengisi kalimat rumpah, di sini kita sudah memiliki gambaran yang jelas ya Bapak Ibu tentang mengenai mimpi murid di masa depan. Nah, setelah kita tadi mengisi kalimat rumpah, saya jadi memiliki angan-angan, saya jadi memiliki impian. Impian saya itu saya ingin mempunyai murid-murid yang bisa tumbuh menjadi insan yang beriman, cerdas, memiliki istilahnya memiliki karakter yang baik. Itu impian saya. Nah mungkin dari anak-anak saya, dari impian saya termasuk dengan panjenengan ya kita sama-sama mengisi kalian rumpah. Kira-kira kesimpulan dari Bapak Ibu kita mengisi kalian rumpah, kita ingin mewujudkan terwujudnya apa? Bisa berkarakter, berprestasi, Kita ada kita para murid yang berprestasi, berkarakter ya karakter sesuai yang berkarakter memiliki insan yang terwujudnya insan yang berkarakter yang berkarakter prestasi ruangan saya belum berubah ya dan berwawasan global dan peduli lingkungan. itu
tujuan atau rumusan visi Bapak Ibu adalah terwujudnya insan yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global dan berdiri individual lagi. Sekarang kita kupas visi yang sudah kita rumuskan ini, apa sudah berpihak pada murid, apa profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 elemen ya Bu ya? Ya Ibu ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima benar kritis. Yang keenam kreatif. Nah, kita kupas apakah visi yang sudah kita rumuskan ini sudah berpihak kepada murid, dan keenam elemen profil pelajar Pancasila tadi sudah masuk di dalam. Terwujudnya insan. Insan berarti menggambarkan soal peserta didik. Berarti sudah berpihak kepada murid, sudah berpihak kepada siswa. Terwujudnya insan yang berkarakter. Berkarakter berarti kita berupaya menumbuhkan anak itu memiliki karakter yang mulia, yang beriman dan bertakwa. Berarti masuk elemen profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Terwujudnya insan yang berprestasi. Kalau berprestasi berarti anak-anak yang jelas mandiri, bernalar kritis, kreatif. Itu selalu anak yang berprestasi seperti itu ya Bapak. Berwawasan global. Kalau berwawasan global itu berarti menyeluruh, mendunia. Berarti berkebinekaan global masuk, mandiri masuk, bernalar kritis masuk, kreatif masuk ya. Terus peduli lingkungan sama dengan bermasyarakat, gotong royong berarti visi kita sudah berpihak kepada murid, dan keenam elemen profil pelajar Pancasila juga sudah masuk di dalam. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang coba kita perhatikan visi sekolah. Visi sekolah kita terwujudnya sekolah berprestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan intak serta intak itu apa Bapak Ibu? Iman dan takwa. Kalau visi kita tadi terwujudnya insan yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global dan peduli lingkungan. Kalau visi sekolah terwujudnya sekolah berprestasi dan berbudaya lingkungan berlandaskan intak serta intak. Sudah selaras intaknya sudah masuk. Sudah selaras ya? Antara visi sekolah dan visi kita sudah selaras ya? Sudah selaras ya? Apa yang perlu diganti? Apa cukup ini saja Bapak Ibu? Jadi masuk selaras. Kan berprestasi kan? Iya, IT. Seperti oke, untuk ini saja harus diganti. Untuk ini deh. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Sudah. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah? Ya. Karena kalau kita merubah visi sekolah itu tidak hanya kita, tapi seluruh warga sekolah, paling tidak ada komite, terus ada perwakilan anggota masyarakat, dan juga perwakilan dari peserta didik. Kalau memang ingin disesuaikan atau ditambahkan visi sekolah itu harus paling tidak mengumpulkan itu tadi, yang saya sebutkan. Prakarsa perubahan berupaya menumbuhkan karakter positif dan berbudaya murid melalui pembiasaan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nanti kita bisa menumbuhkan karakter positif itu dengan pembiasaan mengembangkan, biasanya kita mengembangkan kegiatan keagamaan ya. Dan biasanya dilakukan apa? Sholat duha berjamaah, biasaannya
Kalau pembiasaannya Jumat terus Jumber, ya. Jumat bersih dan sehat. Oke. Terus pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu tadi yang pernah di sama ibu kepala sekolah di sini kebanyakan bapak ibu gurunya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan sekolah penggerak. Nah dari visi-visi tadi yang sudah kita sikap dan perilaku peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orang tua sesuai visi yang dirumuskan nanti ada yang ada siswa inginnya kita siswa yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global, peduli lingkungan. Sikap guru harus disiplin di sekolah. Contohnya berdasar tepat karena kita harus bisa memberikan contoh yang baik pada siswa dan terus tidak merokok, menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab, berpihak pada peserta didik. Kalau kepala sekolah memberikan contoh yang baik, memberikan apresiasi, lebih memprioritaskan kegiatan internal sekolah, memfasilitasi guru dan untuk setiap orang tua kita menginginkan orang tua yang bisa mendampingi belajar anak-anaknya dia yang artinya terus mendukung kegiatan sekolah. Itu kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar mewujudkan sekolah dapat tercapai di antaranya dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan fokus pada pembiasaan dan pembelajaran yang berpusat pada apa ada masukan lagi dari Bapak Ibu atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, Saya kira sudah cukup karena terkait dengan visi misi tadi dan pelaksanaan di sekolah sudah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selaras. amin. Dan membawa perubahan yang baik untuk anak-anak kita di Bapak Ibu. Ini tadi sudah selaras dengan sekolah kita membawa perubahan bagi siswa kita bersama dan perubahan yang positif. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah tidak ada yang ditambahkan, ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Lokakarya 1 kan sudah memetakan komunitas praktisi di lingkungan jenengan. Nah, sekarang saya ingin tahu komunitas praktisi di situ yang jenengan memiliki peran jenengan itu seperti apa dan apa yang dilakukan dalam komunitas praktisi itu. Kalau di sekolah mawar di sekolah itu ada kombes antar mapel sama permapel. Kalau sama permapel BK saja di BK saja itu ya saya sebagai anggota yang aktif yang selalu menghadiri setiap pertemuannya itu 1 minggu sekali. Kalau memang tidak ada kendala dari teman-teman, kalau yang kita sebut dengan intinya mengatasi permasalahan anak-anak biasanya tidak begitu. Biasanya yang kita bahas itu yang kalau awal tahun ajaran baru itu asesmen untuk memetakan kebutuhan siswa. Setelah itu baru kita membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan asesmen yang sudah kita bagi. Kemudian peran jenengan di situ saya sebagai anggota yang aktif. Begitu, anggota yang aktif. Yang koordinatornya itu yang senior. Ini Bu Demis ini. Kalau di yang antar mapel itu ketuanya Bapak Nanang Purwa, guru PAI, juga EGB juga di situ biasanya kita itu membahas hasil pembelajaran anak-anak.
Ya, evaluasi dan tindak lanjut dalam pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian bukan jenengan sudah berkecimpung, sudah ada pengalaman komunitas praktisi, yaitu jenengan ada di komunitas belajar. Di satu mapel sudah, kemudian antar mapel jenengan sudah mengikuti. Barangkali ada ide baru untuk merintis komunitas praktisi, ada tadi barangkali komunitas praktisi calon guru pembela angkatan 10 di Kecamatan Mojosari misalnya, adakah itu inginnya seperti itu, tapi terkendala mungkin dari kesibukan masing-masing. Ya, Bapak Ibu guru kita mengumpulkan saja terkadang sulit. Di sini tuh jamnya jam Bapak Ibu guru itu minimal yang jadi lokasi oh gitu. Itu yang tadi deh, kombel antar mapel tadi. kalau kita antar mapel sesama mapel masih bisa. Kalau antar mapel itu sulitnya dari situ. Kita mau kumpul ini nggak bisa. Untuk menyamakan schedule dengan kesibukan masing-masing Bapak Ibu guru itu di tantangan di kesulitan. Terus Bu, berarti dengan adanya tantangan itu kemudian gimana Bu? Ya kita harus dari komunikasi bareng. Tapi bisa teratasi dan bisa ketemu gitu. Kita bikin janji dulu lah, harus sering komunikasi. Nah,